isi atas jawaban mereka. Iya, pertanyaan pertama tadi pembangunan rendah karbon Ya. kepada Gibran, menurut saya jawabannya cukup teknis. Kayaknya Gibran ini cukup mengerti apa itu pembangunan rendah karbon. Nah, hanya memang mungkin karena dia anak presiden, gitu ya, jadi dia mengacunya kepada kebijakan yang sedang dikembangkan Ya. oleh bapaknya sekarang ini. Jadi ada pajak karbon, carbon storage, carbon capture yang disebut, dan pengembangan bioetanol, biodiesel, energi baru terbarukan, gitu kan. Itu semua apa namanya ya, sedang diupayakan, tapi kalau kita lihat perkembangannya itu Implementasinya? ya itu kayak apa? Kayak tertatih-tatih gitu. Karena apa? Karena program ini bagus dan ini didorong secara internasional, tapi mendapat perlawanan dari kelompok bisnis. Bukan hanya kelompok bisnis di Indonesia. Ini kelompok bisnis di seluruh dunia sedang melawan ini, begitu kan? Nah, jadi apa namanya? Kita itu menurut saya harus menemukan gitu ya satu sistem yang punya efek reward dan punishment-nya itu yang jelas. Jadi kalau kalian mengemisi besar, maka kalian bayar pajak karbon, gitu kan, simpelnya. Nah, tapi kalau kalian mau mengemisi lebih rendah, selain tidak bayar pajak karbon, kami kasih insentif. Nah, itu contoh, gitu kan. Artinya yang abang lihat, apa yang disampaikan ini belum ada terobosan baru di situ. Ya, Masih sedang dikembangkan sekarang oleh pemerintah hari ini. Kayak bursa karbon sudah dibuat, tapi kalau saya kritik ya bursa karbon itu pindah dari kantong kanan ke kantong kiri. Pertamina bayar gitu, tapi yang dibeli Pertamina geothermal. Jadi Pertamina memproduksi minyak, itu memproduksi karbon, sehingga dia harus bayar. Tapi dia bayar kepada Pertamina yang memproduksi geothermal. Jadi kan pindah di kantong dia lah, itu kan belum menimbulkan efek gitu. Itu yang saya bilang masih tertati-tati gitu. Nah, itu kalau berhasil didorong, poin-poin Cawapres nomor 2 ini menurut saya menarik gitu ya. Kalau dia berhasil meningkatkan dari kondisi hari ini gitu. Sip. Ya. Terus kalau tentang si pernyataan dari apa tadi ya? Mahfud MD bahwa ini sebenarnya persoalannya adalah karena mafianya terlalu banyak. Ya. Kalau bang menanggapnya seperti apa? Itu yang praktik illegal logging maksudnya. Ya, praktik ilegal. Ini benar sekali. Jadi pertanyaan ini pas untuk Pak Mahfud. Cuma ya poin dia benar, itu mafianya. Jadi intinya penguasa ilegal ini berkuasa di semua lini gitu, berkuasa di semua stakeholder, sehingga sulit disentuh. Seorang Menko Polhukam aja bicara begitu, bahwa dia sendiri tidak mampu gitu kan, padahal dia paling atas, gitu kan. Nah, ya menurut saya itulah kondisi real. Saya tadinya berpikir beliau itu punya solusi maknyus gitu kan. Ini saya mau jadi wakil presiden. Pengalaman saya ini ternyata mafia gini, nanti mafianya dulu Aspeknya itu kayak apa? Itu yang jadi saya tak lihat itu dari beliau. Gitu. Artinya belum ada satu terobosan baru ya. Yang ada adalah curahan hati. Dia sudah melihat memang masalahnya ada ini. Masih berhati-hati itu. Belum ada misalnya Komisi Pemberantasan Illegal Logging, Illegal Fishing, dan Illegal Mining saja gitu ya. Justru kalau kita bicara illegal fishing, dulu Menteri Susi lebih nyata. Gitu kan, berhasil dia. Nah, tapi kan umurnya pendek sebagai menteri.